Pertama-tama mari bersama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Malam ini seperti biasa setiap malam Sabtu kita bersama melaksanakan riyadhah dalam arti olahraga yang dimaksud adalah olahraga rohani, melatih rohani kita untuk bisa bertakarub, bermunajat, bertaubat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan riyadhah yang kita laksanakan setiap malam Sabtu ini, diri kita, jiwa kita, hati kita bisa semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada baginda alam kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajaran. Hadirin jamaah riyadhah, bapak-bapak, ibu-ibu, santri yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengantar riyadhah dari kitab Nashairul Ibadah. Kita masih dalam bahasan hadis qudsi yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Ada beberapa poin di dalam hadis ini. Sebelumnya sudah kita bahas beberapa poin. Sekarang kita lanjutkan pada poin berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, kata Allah, kalau seandainya makhluk yang paling pertama sampai makhluk yang paling terakhir dari seluruh golongan manusia dan golongan jin semuanya bertakwa kepada Allah, tidak ada satupun yang membangkang maksiat kepada Allah, maka kata Allah, mazada dzalika bi syai'a, itu tidak berpengaruh terhadap derajat ketuhananku. Maksudnya apa? Ibadah kita tidak ada kaitan sedikit pun terhadap Allah. Sholat kita bukan kebutuhan Allah, taat kita bukan untuk Allah. Allah tidak ada pengaruhnya sama sekali dari ibadah dan ketakwaan kita. Beda sama kita. Kalau kita misalnya seorang pelatih bola, kalau tim kita mainnya bagus, pertandingannya menang terus, maka jelas pengaruhnya terhadap pelatih
sangat berdampak. Pelatih itu akan terus dipakai, pelatih itu akan diperpanjang kontrak. Padahal yang lain bukan pelatih, timnya. Tapi prestasi tim berpengaruh besar terhadap sang pelatih. Itu manusia. Allah mah tidak demikian. Ini pesan yang disampaikan melalui hadis ini agar kita memahami ibadah yang kita lakukan selama ini tidak ada kaitannya kepada Allah. Jadi betul-betul semua ibadah amal yang kita lakukan itu menjadi kebutuhan kita mutlak. Saat ini antara sholat dengan makan beda rasanya buat kita. Belum ada ceritanya orang makan bosan, paling bosan menu saja, tapi tetap makan. Kenapa tetap makan? Karena makan bagi kita adalah sebuah kebutuhan. Tapi untuk sholat, untuk wiridan, untuk puasa, untuk amal-amal yang lain, mungkin bahasa kasarnya bisa dibilang bosan. Riadoh lagi, johor lagi, puasa lagi. Mungkin kita ada seperti itu. Tapi untuk makan ditunggu-tunggu. Pengen nyarap, karena pengen nasi goreng, siang pengen rujak, ditunggu makanan, bahkan dihayal-hayal, didamba-damba, tidak. Padahal makan nasi dengan sholat sama-sama kebutuhan. Bedanya makan nasi kebutuhan jasmani, sholat kebutuhan rohani. Minum kebutuhan jasmani, puasa kebutuhan rohani. Tapi mengapa untuk urusan rohani kita belum bisa merasakan sebagaimana kebutuhan jasmani? Ini salah satunya dari hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa mengolah rasa sehingga ibadah yang selama ini kita lakukan bukan kebutuhan siapa-siapa. Tidak ada kaitan sedikit pun dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah kita kepada Allah tidak ada kaitan dengan Allah, mutlak itu semua menjadi kebutuhan kita. Kenapa bukan kebutuhan Allah? Karena ini tidak berpengaruh, tidak ada efek sama sekali ibadah kita terhadap Allah. Kita semua beriman, kita semua ibadah bertakwa kepada Allah, nggak ngaruh terhadap derajat ketuhanan Allah. Gak kali kalau kita iman semua Allah derajatnya jadi naik, jadi tinggi, jadi populer. Tidak. Yang ada apa? Semakin amal soleh kita meningkat, maka derajat kita yang ditingkatkan oleh Allah. Semakin kualitas dan kuantitas amal soleh kita membaik, malah kita yang nanti diangkat makom oleh Allah. Maka sedikit-sedikit kita latih rasa kita bahwa ibadah yang kita lakukan adalah kebutuhan kita untuk popularitas kita di hadapan Allah, tapi bukan di hadapan makhluk. Untuk ketenangan jiwa kita, untuk memenuhi segala hajat kita. Kenapa selama ini hajat kita banyak ditunda oleh Allah? Jawabannya hanya satu. Sholat kita saja masih berani menunda-tunda. Ngaji kita saja masih dianaktirikan. Berjamaah saja mungkin masih gelap-gelap.
ini, dari memahami pemahaman seperti ini, mudah-mudahan berubah rasa kita dalam ibadah, sehingga kedepannya ibadah yang kita lakukan itu sama butuhnya sebagaimana kita butuh makan, butuh minum. Dan nanti terasa, habis makan kenyang, habis minum seger, habis sholat tenang, habis baca Quran lebih tenang misalnya. Ada rasa itu ke depannya kalau sudah dijadikan kebutuhan. Tapi kalau belum dijadikan kebutuhan, sholat kita terasa terpaksa, puasa kita terasa terpaksa, semua ibadah yang kita rasakan terpaksa. Kalau terpaksa, gak ada efek akhirnya ke dalam jiwa kita. Contoh, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah, hatimu akan tenang. Tapi buktinya kita zikir-zikir, hati tidak pernah tenang. Ini masalahnya apa? Salah dalilnya atau kitanya? Jawabannya pasti salah kita di dalam zikir. Tapi ketika dokter bilang obat ini bakal menyembuhkan penyakitmu, kita yakin dengan apa yang disampaikan dokter. Sugesti itu ketika obat diminum, akhirnya penyakit kita sembuh. Kenapa bisa sembuh? Karena kita sudah yakin apa yang dikatakan dokter memang ini bisa menyembuhkan, dan ini menjadi kebutuhan saya sedang sakit. Tapi berkali-kali guru mengatakan zikir itu menenangkan hati karena kita nggak yakin, mungkin tidak percaya atau entah bagaimana. Zikir-zikir hati tidak pernah merasakan tenang. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Tapi buktinya sholat ngomongin orang jalan, sholat hati iri dengki ada. Mana efek dari sholat? Ini salah dalilnya apa salah kita yang sholatnya? Pastinya kita. Ini dari hadis ini kita belajar sekali lagi untuk bagaimana melatih rasa kita. Yang paling pertama pastinya memahami dulu dari materi yang kita pelajari, kemudian baru kita praktekkan kepada diri kita. Ibadah kita, ketakwaan kita, semuanya juga makhluk. Kalaupun dalam posisi yang sama, bagi Allah tidak ada pengaruh sama sekali. Artinya ibadah yang kita lakukan bukan kebutuhan Allah, tapi mutlak itu adalah kebutuhan kita sendiri. Sebaliknya di hadis berikutnya ini dikatakan kalau semua makhluk maksiat mana kosong dari kami mulki saya itu pun tidak mengurangi derajat ketuhanan Allah. Ibadah kita tidak menambah ketuhanan Allah, maksiat kita pun tidak mengurangi derajat ketuhanan Allah. Artinya gak ada efek sama sekali. Kita mau ibadah, kita mau maksiat, pasti kembalinya kepada diri kita. Dan itu adalah kebutuhan kita. Kayak kita sama anak, kita udah menasehatin, kita udah ngasih tahu, memang kalau dia lagi buat siapa keuntungannya, bukan buat orang tua, kan tidak ada. Kalau anak kita sekolah pintar terus berhasil, emang buat siapa keuntungannya, kan bukan buat orang tua. Gak ngaruh. Anak kita mau berhasil mau apa, buat kita kan gak ngaruh orang tuanya, gak ngefek. Walaupun secara manusiawi mah ada paling kebanggaan, anaknya pintar, anaknya berprestasi, anaknya juara, paling sebatas itu. Tapi pada hakikatnya mah apa yang dilakukan oleh anak kita ya kembali kepada anak kita sendiri. Seperti itu pula yang disampaikan oleh Allah melalui hadis ini. Jangan pernah kita berpikiran ibadah dan maksiat kita itu ada kaitannya kepada Allah, tidak ada. Semua kembali kepada diri kita dan itu adalah kebutuhan kita.
Itu mungkin para jamaah melanjutkan penjelasan dari hadis ini. Masih ada beberapa poin nanti ke depannya kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sebagai pengantar yang dilakukan ada manfaat khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua.